Ya, banyak orang yang nganggap, wah ini jinnya kuat banget, Tot. Ya kuat karena memang kamu yang bikin kuat. Tidak ada yang kuat. Makanya saya awali dengan tadi saya tanya gelombang radio. Karena itu kiasan yang paling mendekati untuk apa? Menghubungkan antara dua alam atau dua dimensi. Dimensi jin dan dimensi alam manusia. Jin itu nggak tinggal di alam gaib, mereka masih tinggal di alam syahadah. Alam kita ini cuma disekat sama Allah sehingga kita nggak bisa melihat dimensi mereka. Pernah lihat ini nggak penjelasan tentang dua dimensi dan tiga dimensi? Tahu ya? Nek dua dimensi itu kan dimensinya cuma kanan kiri atas bawah. Serong nggak bisa deh. Ya paling ya nggak kayak kita. Kita kan bisa mutar 360 derajat, bisa serong ke sana kemari. Ini tiga dimensi. Makhluk dua dimensi nggak bakal masuk logika makhluk tiga dimensi. Nggak masuk untuk makhluk-makhluk dua dimensi. Misalnya kita nempelkan jari jemari kita, pluk di alam dua dimensi. Ya mereka ngelihatnya bundar, tapi sisi kita yang lain yang masih banyak mereka nggak bisa lihat. Karena penglihatan mereka terbatas di dimensi dua dimensi ini. Demikian juga makhluk dua dimensi dengan makhluk satu dimensi nggak bakal bisa masuk logika dua dimensi. Barangkali jin itu ada di dimensi yang berikutnya yang kita nggak bisa nyendak. Sehingga ketika mereka menampakkan diri di alam kita, itu hakikatnya cuma ngelihat sebagian saja dari tubuh mereka. Hakikatnya kayak yang apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jin ini bukan gaib mutlak, bukan perkara gaib sam'iyat yang itu hanya perlu kita imani dengan mendengar saja, karena mereka bisa bersentuhan langsung dengan dimensi kita dan kadang bisa dilihat. Di momen-momen tertentu mereka bisa dilihat, tapi nggak umum ya. Maksudnya kayak mereka menampakkan diri di alam mimpi ketika orang itu diganggu jin, itu bisa dilihat. Oke, semoga mukadimah ini bisa difahami ya. Kaifa yadkhulul jinniyu fi badanil insi wa aina yastaqir? Bagaimana cara jin itu masuk ke dalam tubuh manusia dan di mana dia bertempat tinggal? Yastaqir ini dia bertengger. Kalau sudah masuk, di mana bertenggernya? Al jinnu rihun. Jin itu bentuk tubuhnya itu seperti angin. Di sini enggak dikatakan karihi tapi rihun. Berarti lembut ya. Ada yang duduk di bawah AC, nah, AC itu angin yang keluar dari AC bisa kita sifati enggak? Enggak bisa. Dia hanya bisa dirasakan. Ketika kita mau nangkep angin yang keluar dari AC itu bisa disentuh enggak? Disentuh bisa, tapi ditangkap enggak bisa. Makanya kata Syekh Wahid di sini, al jinnu rihun. Jin itu angin, ya bentuknya itu enggak padat, tidak padat seperti tubuh kita kan memadat dan menetap, tidak goyah ke sana kemari. Ini tubuh kita. Tapi kalau jin gelear-geleor ke sana kemari, tidak menetap karena seperti angin dan bisa berubah seperti apa saja. Wa jismul insani bihi masamun, dan tubuh manusia itu terdapat sekali banyak pori-pori atau lobang ya di tubuh manusia. Dari sisi mana saja yang dia kepengen masukin, dia mudah sekali untuk masuk dari tubuh manusia. Karena manusia tubuhnya itu banyak bolongannya, khususnya pori-pori. Kita juga punya 5 ajwaf, 5 rongga. Rongga apa aja yuk? Mulut, hidung, telinga, kubulain. Kubulain itu lubang kemaluan dan lubang dubur. Mulut masih bisa ketutup. Hidung ada yang hidungnya bisa kembang kembis kayak maki bau. Ya, hidung kebuka terus. Telinga kebuka terus. Bawah ya ketutup sama kain ya. Jadi yang paling memungkinkan mereka untuk masuk 2 tempat, telinga sama hidung. Makanya ketika mulut manusia lagi terbuka lebar, mereka mengambil kesempatan itu untuk masuk. Ya kan, atas tahu atau dalam riwayat lain, kalau sampai mengucapkan nguap bagian dari setan. Kalau salah seorang di antara kalian nguap, tutup mulutnya dengan tangan karena saat dia itu mangap, setan bisa masuk. Atau saat dia mengucapkan wah, dohika syaiton, setan itu akan ketawa. Dalam riwayat lain dikatakan dohika syaiton fi jaufi, setan itu akan ketawa di rongga mulutnya. Jadi kalau kita diperlihatkan Allah, wah setannya ketawa di sini. Dia tertawa, senang banget kalau lihat manusia nguapnya itu kayak singa, enggak ditutup mulutnya. Telinga juga bisa terjadi tempat masuk. Tapi dalam hadis telinga itu bukan dijadikan tempat masuk, melainkan lubang toilet setan. Hidung, hidung malah tempat yang paling kepenak. Hidung adalah tempat
yang paling strategis yang menjadi tempat keluar masuknya para syaitan. Sehingga hendak heran ketika ada orang mau menyatukan diri dengan khodam-khodamnya, itu diatur melalui pernafasan. Paham ya? Nah, ada jenis-jenis nafas tertentu yang memang bisa mengikat energi syaitonia, bisa mengikat jin-jin itu untuk masuk ke dalam tubuh. Tapi dari nafas itu pula bisa menjadi salah satu kunci penyembuhan utama buat pengeluaran dan melemahkan posisi setan di dalam tubuh kita. Nah, di Arsada sudah mengembangkan dari beberapa jurnal-jurnal internasional yang dikembangkan oleh Tabib David. Tim ahli kami di Arsada Yadaka itu dikembangkan teknik olah nafas, beberapa caranya, dan jauh dari yang namanya ritual-ritual aneh-aneh. Memang ilmiah. Wong tanpa harus ngatur nafas demikian rupa saja, setiap malam setan itu bermalam di dalam rongga hidung manusia, di pangkalnya. Makanya nih orang yang sering diganggu jin, apalagi gangguan jinnya sudah lama 5 tahun ke atas itu, pasti hidungnya itu sering bindeng. Entah itu karena pilek, entah itu kayak orang kena hawa dingin, pernah ke gunung ya. Kalau dinginnya luar biasa kan hidung kita itu rasanya bukan mampet, perih ya apa? Semromong itu ya, saking dinginnya itu malah jadi panas di dalam hidung itu. Di sinus sampai panasnya itu ke mata. Kita kan pernah ke Dieng itu waktu suhunya 0 derajat ya Pak ya. Tahun kapan itu waktu ada pengajian di Setieng, ingat nggak? Itu kan kita pernah ke Dieng dalam kondisi dia sudah sudah turun es itu. Rasanya kan nggak enak banget di hidung. Jadi orang yang dalam gangguan jin lumayan lama itu nggak enak di hidungnya itu, rasanya nggak nyaman, semromong itu, sering keluar air mata, matanya juga panas. Nah, tujuan utamanya kemana? Nah, nanti akan dibahas di sini. Wa dalilu ala annal jinna rihun, dalil bahwa jin itu angin, bentuknya tidak padat seperti tubuh kita, adalah firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin itu dari marij minar. Marij minar itu apa? Kata Ibnu Abbas, torfil lahab, dari ujung jilatan api. Ujung jilatan api itu hawa ya, dia tidak netap dan dia sifatnya yang sangat panas sekali, hawa usakin, udara yang sangat panas, angin yang sangat panas yang berada di luar entitas api itu sendiri. Mimmarijim minar adalah min torfil lahab, dari ujung jilatan api, ujungnya tuh. Lihat aja kalau api lagi bergejolak, ada ujungnya itu kan nggak kelihatan. Nah dari situ Allah ciptakan jin. Ketika jin berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan langsung tertuju kepada otak manusia. Dari jalan otak inilah setan-setan itu mampu untuk mempengaruhi ke seluruh organ tubuh manusia yang dia mau dari markasnya di otak. Dia mau menggerakkan tangan, setel aja otaknya supaya tangannya gerak-gerak, supaya tangannya nyakar perukiahnya, supaya tangannya jambak, supaya tangannya nyerang. Dia mau mengendalikan tangannya, setel aja dari otak supaya kakinya refleks nendang. Dia mau mengendalikan mulutnya supaya ngeludahi, di setel aja otaknya supaya ngeludahin, dan seterusnya. Jadi dari otak inilah mereka itu nanti akan mengendalikan manusia layaknya Power Ranger mengendalikan Megazord dari otak. Tapi ini ada temuan baru dari analisa saya selama ini ya, bahwa saya mengumpulkan beberapa pasien-pasien yang murni dia diganggu jin dan sihir. Dia selalu diganggu di 3 otak yang ada di dalam tubuhnya. Ini sudah ada penelitian modern yang membahas bahwa otak itu bukan hanya di kepala. Manusia punya 3 otak. Otak atas yaitu ya otak kepala yang sering kita definisikan sebagai otak. Otak kedua adalah jantung, letaknya di dada. Otak ketiga ada di ususnya, di pencernaannya. Ada orang-orang yang kena gangguan jin maupun sihir, ini 3 poin ini yang menjadi sasaran mereka untuk mengganggu manusia. Berawal dari usus, dia akan dibikin kecanduan makanan yang gak sehat. Ususnya bermasalah, apalagi usus penyerapannya kok terlalu lembab, dikuasai sama setan. Nutrisi-nutrisi makanan yang masuk tidak akan diserap oleh tubuh dan sel-sel di otak akan kekurangan asupan nutrisinya. Karena sari makanan ngendap, macet dia. Saya sering katakan, oh ini ada defisiensi energi. Kemacetan energi, kemacetan materi. Maksudnya apa sih? Maksudnya karena tubuh orang itu terlalu lembab, terlalu banyak lendir, ngeblank otaknya, blank.
Makanya kita memunculkan suatu produk madu super probiotik. Gunanya untuk apa? Menyeimbangkan mikrobiota yang ada di dalam usus. Mereka bisa ngacaukan itulah ya mudah karena organ yang pertama kali mereka serang adalah organ apa? Pencernaan dari lambung turun ke usus ya kan. Nanti di usus itu nanti bakal serap lagi itu nutrisi-nutrisi. Di usus penyerapan itu. Usus penyerapannya dibikin gagal sama setan itu, dikuasai, ya dimakanin sari nutrisi makanannya sama setan-setan itu sehingga nggak terpasok ke seluruh tubuh. Makanya di podcastnya Om Deddy Corbuzier tuh ketika beliau nanya, apa ciri orang yang diganggu jin secara fisik? Ya, saya jawab berdasarkan hadis ya, badannya kurus. Malah banyak orang tersinggung, ustadznya body shaming. Bukan body shaming, memang seperti itu. Dalam hadis dikatakan seperti itu ketika Rasulullah berkunjung ke tempatnya Asma ya binti Umais. Asma binti Umais itu istrinya dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat putra-putra dari sepupunya itu kok kurus-kurus amat, kurus-kurus banget. Ditanya sama Rasulullah itu Asma, wahai Asma, ada apa ini dari anak-anaknya Ja'far? Kok badannya kurus-kurus? Apakah tertimpa suatu penyakit? Ya mereka tertimpa ain wahai Rasul. Kalau begitu ruqyahlah mereka. Jadi antara yang bikin kurus itu ya dikuasai sininya, perutnya. Kok bisa dikuasai? Macam-macam. Kalau kita belajar pengobatan ketimuran, usus itu berkaitan dengan emosi apa ya Pak Kabu? Usus. Bukan marah. Usus itu berkaitan dengan sifat introvert manusia. Jadi apa-apa kalau dia punya masalah nggak pernah dia ungkapkan ke orang. Nggak pernah diceritakan ke siapapun, dia sering mendem, dia sering menyimpan kesedihan dan masalahnya sendiri. Bertahun-tahun, berabad-abad, ya nggak mungkin abad-abad lah. Bertahun-tahun dia endap sendiri emosinya sampai, ya itu pasti keluhan orang introvert diantaranya sembelit susah BAB. Ya nggak yang introvert? Banyak kan iya. Kalau dia ada masalah tapi ya kalau nggak ada masalah ya aman-aman insya Allah. Dibikin ngerong tuh Pak, pengennya di kamar, nggak mau bersosialisasi, males ketemu orang, benci sama semua orang. Makanya dalam pengobatan pengeluaran jin ini diantaranya kita menggunakan proses detoksifikasi, pengeluaran toksin-toksin atau racun-racun yang berbahaya dari dalam tubuh. Sihir itu juga racun loh, sihir itu racun. Makanya disandingkan dalam hadisnya itu disandingkan siapa yang berbagi hari dengan meracun. Dikiaskan nama Rasul, disejajarkan itu dengan racun. Berarti ya memang meracuni darah, meracuni jiwa, meracuni akal, pikiran juga. Kita ada produknya itu namanya Ajwa Sidar Prima. Ajwa Sidar Prima itu maklon ke tempat guru saya. Nanti ada di Arsada. Ya nggak promo, membantu saja. Supaya yang kesusahan dapat kurma Ajwa, ya itu udah langsung racikan-racikan untuk metafisik sudah ada di situ semua. Ajwa Sidar, MSP. Lanjut yang kedua adalah otak tengahnya ini, maksudnya otak di jantung ya. Kemudian otak yang di kepala itu yang kalau sudah tahapannya parah banget, setan-setan itu bisa mengontrol hormon, menguasai hormon manusia. Karena mereka yang diserang itu ya di sistem limbik ya. Nanti kalau belajar biopsikologi atau psikologi faal ya Mbak Resta, psikologi faal itu orang kalau ngeblank nggak bisa mengendalikan diri, yang lemah apanya? Yang lemah pasti di korteks prefrontalnya kan, yang ada di sini di daerah sini nih, korteks prefrontal. Karena korteks itu yang akan membantu manusia untuk bisa mengekang dirinya dari melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Makanya disuruh disujudkan itu. Di antara menguatkannya ya memperbanyak sujud. Bukan sekedar sujud nungging saja, tidak. Tapi merendahkan diri, merendahkan hati, tawakal, pasrah, ikhlas, ridho. Itulah yang akan menguatkan korteks prefrontal kita. Sehingga nanti ketika memori-memori masa lalu yang buruk itu dihamburkan lagi oleh setan dari hipokampusnya itu, nanti manusia itu akan bisa mengekang dirinya atau menahan dari tindakan-tindakan yang bodoh, yang di luar kontrol. Orang-orang yang kesurupannya parah, ya rata-rata prefrontalnya juga tipis karena dia ada ketidakikhlasan di dalam hidupnya. Enggak ridho terhadap takdir. Kenapa sih aku ditakdirkan bapak ibuku cerai misalnya? Aku hidupnya kayak begini dari kecil, enggak pernah menemukan bahagia. Mau bahagia di usia dewasa malah dikhianati sama kekasihku. Gerutu terus sepanjang hidupnya.
hidup kok isinya ngeluh tok. Itu karena keluhan-keluhan itu akhirnya setan jadi susah melepaskan diri dari tubuhnya. Bukan susah melepaskan diri, susah lepas karena manusianya sendiri yang menjerumuskan dirinya itu untuk masuk ke dimensinya setan. Makanya pengobatan utama itu bukan di ruqyah, apa-apa ruqyah, apa-apa ruqyah. Memang ruqyah betul untuk memangkas rumput yang sudah panjang. Tapi untuk mencabuti akar itu bukan tugas peruqyah, tugas jenengan sendiri. Memang peruqyah bisa bolak-balikin hati. Gak bisa, gak bisa. Kita cuma bisa menunjukkan peta hidup dari setiap manusia yang lagi bermasalah. Ini loh peta hidupmu, barangkali kamu durhaka sama orang tuamu, minta maaf dulu sama orang tuamu. Ya. Barangkali kamu mutus silaturahim dengan saudara kandungmu, sambung dulu tuh silaturahim. Barangkali kamu masih berkecimpung dalam dunia riba, janganlah terus-terusan kecimpung di dalam dunia riba. Barangkali kamu masih menyimpan trauma, jangan terus-menerus simpan trauma itu di dalam hatimu. Barangkali kamu masih ada kesedihan dan amarah yang belum bisa diendapkan karena kenangan buruk masa lalumu, netralkan, ikhlaskan. Barangkali kamu masih berzina dengan pacaran, putusin pacarmu atau halalkan sesegera mungkin. Kita hanya bisa nunjukkan itu. Barangkali tingkat irimu tinggi, jangan sering-sering buka medsos. Ntar temennya upload sedikit, flexing nih, pamer mulu. Bukan temanmu yang pamer, kamu yang iri, hatimu yang penuh kedengkian. Jangan main medsos kalau memang sudah tahu pendengki, jangan banyak-banyak main medsos. Karena itu akan menyulitkan kamu untuk menggapai cita-cita. Karena menyibukkan dirimu untuk memikirkan kesuksesan orang lain. Memikirkan